Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwanna fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, bahkan ini adalah nikmat yang paling besar, adalah nikmat al-hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang tidak ada syariat yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka sesungguhnya nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga nikmat tersebut dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat untuk berada di masjid yang mubarak, untuk kita bersama-sama tafaqquh fid din, berusaha untuk mempelajari agama yang Allah telah perintahkan kita untuk mempelajarinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma. Tambahkan untukku ya Allah ilmu. Ini di antara keutamaan menuntut ilmu adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini. Terlebih kita berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya di antara mereka, tafaqquh fid din, kecuali mereka akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan akan diliputi dengan rahmah, dan akan dikerumuni oleh malaikat, dan akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala demikian banyak kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keamanan tinggal di negeri yang Allah jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan salat 5 waktu. Kita bisa mendengarkan azan. Kita bisa menuntut ilmu dengan mudah. Keamanan yang Allah berikan kepada kita, yang ini tidak semua orang mendapatkannya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak merasa aman di rumah mereka sendiri. Dan nikmat ini sedikit di antara orang yang mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Quraisy di dalam surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb hadzal bait, Rabb yang memiliki hadzal bait, Baitullahil Haram, Ka'bah, yaitu zat yang telah menjadikan dan memberikan kepada kalian keamanan dari rasa takut, dan memberikan kalian kekenyangan makan setelah kalian sebelumnya lapar. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fashkurullaha azza wa jalla ala hadhihi ni'am. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nikmat aman. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keamanan kepada negeri ini. Tentunya dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala demikian banyak dan demikian besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak bisa akan menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada nikmat yang kalian rasakan kecuali nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul basar wa nikmatus sama wa nikmatu as-sihah. Nah, nikmat kesehatan, kenikmatan melihat, kenikmatan memegang, kenikmatan berjalan, kenikmatan kesehatan. Nah, seluruhnya adalah kenikmatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-khulasah, kesimpulannya ma'asyiral ikhwah, kita semuanya berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala.
kita mendapatkan segala sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai orang-orang kafir pun juga demikian. Orang-orang kafir mendapatkan makan, mendapatkan minum dan seterusnya. Akan tapi permasalahannya, ma'asyiral ikhwah, apakah nikmat yang kita rasakan ini mendapatkan barakah dari Allah? Apakah makanan yang kita makan itu mendapatkan barakah dari Allah? Apakah minuman yang kita minum itu mendapatkan barakah dari Allah? Apakah hidup kita ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua orang mendapatkan barakah. Maka sesungguhnya suatu hal yang wajib bagi kita, ma'asyiral ikhwah, untuk mengetahui sebab-sebab agar kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, dalam rizki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Nasallallahu azza wa jalla, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan pembahasan yang pertama, yaitu makna barakah. Apa itu makna barakah? Nah, baik. Antum malah barakah. Apa yang antum ketahui tentang barakah? Nah, sering kita mendengar tentang barakah. Nah, apa makna barakah? Nah, al-barakah, pembahasan yang pertama ma'asyiral ikhwah tentang makna barakah. Al-barakah ini maknanya az-ziyadatu wan-nama'u was-sa'adatu. Ini makna al-barakah. Az-ziyadah wan-nama'u was-sa'adah. Ziyadah, tambahan, wan-nama, pertumbuhan, was-sa'adah, dan kebahagiaan. Ini makna barakah. Az-ziyadah wan-nama was-sa'adah. Nah, wal barakah itu juga mengandung makna al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Ini makna barakah. Al-khairu al-katsir, kebaikan yang banyak. Sehingga di dalam bahasa Arab, nah, ada kalimat birkah. Kalimat apa? Birkah dengan kasrah ba. Birkah itu artinya kolam. Kolam itu tempat menampung apa? Air. Kenapa dikatakan birkah? Birkah, kolam. Karena di situ terkumpul banyak apa? Air. Sehingga dikatakan birkah. Sehingga mengandung makna banyak. Maka barakah yaitu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Sebagaimana birkah yaitu tempat yang di situ terkumpul banyaknya apa? Air. Nah, juga di dalam bahasa Arab digunakan kalimat baraka al-ibilu. Baraka al-ibil. Onta itu baraka. Baraka artinya apa? Mendekam. Onta, ya, kalau dia sudah turun, mendekam atau menderum, itu dia berada di tempat itu lama. Yastakir, diam di tempat di situ. Setelah turun, diam di tempat. Ini namanya baraka al-ibil. Nah, ibil itu menderum. Jadi makna barakah di antara maknanya yaitu al-luzumu wal istiqrar. Sesuatu yang yastakir. Sesuatu yang tetap dan tidak berpindah. La yazul, tidak hilang.
Sebagaimana ibil, sebagaimana onta itu diam di tempat itu lama dan tidak berpindah. Tetap di situ lama. Maka makna barokah, di antara makna barokah yaitu nikmat tersebut dijaga. Nikmat tersebut tetap. Di samping juga mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini makna barakah. Jadi saya ulangi, al-barakah itu an-nama'u wa ziyadatu wa sa'adah. Sesuatu yang bertambah, sesuatu yang berkembang. Nah. Dan juga sesuatu yang kebaikannya itu banyak. Sesuatu yang berkembang, sesuatu yang banyak. Nah. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seandainya seorang dikatakan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi mendapatkan apa? Tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan tersebut mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan kenikmatan tersebut tetap dia rasakan dan tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ada padanya. Di samping ada tambahan dan juga menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini makna barakah. Maka jika seorang dikatakan anak-anaknya mendapatkan barakah dari Allah, artinya anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang mendatangkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebab kebaikan dan seterusnya. Ini makna barakah, az-ziyadatu wan-nama'u wal barakah hiya al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan itu pada seseorang. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan yang pertama tentang makna apa? Barakah. Yang kedua, dari mana barakah itu? Siapa yang memberikan barakah? Maka jawabnya, barakah itu berasal dari Allah. Dan yang memberikan barakah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Subhanalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, sampai kepada Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yaitu tempat yang kami berikan berkah. Masjidil Aqsa yaitu tempat yang kami berikan berkah. Maka dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salatu wasallam mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan diriku mubarakan, seorang yang mendapatkan barakah. Nah, maka barakah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah tahu bahwasanya barakah itu dari Allah, maka kepada Allah lah kita meminta barakah. Kepada Allah lah kita meminta barakah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa untuk meminta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan, doa dalam kunut witir. Nah, dalam kunut witir ada yang kita ucapkan di situ apa? Nah, bagaimana doa kunut? Antum malah kunut witir.
Mana kalimat yang di situ meminta kita atau kita minta barokah kepada Allah? Apa? Wa barik li fima aqtait. Wa barik li fima aqtait atau wa barik lana fima aqtait. Dan berikanlah berkah kepadaku ya Allah atas apa yang Engkau berikan kepadaku. Yang diberikan oleh Allah kepada kita apa? Nikmat yang banyak. Kehidupan, ya. Kemudian juga apa? Makan, minum, kesehatan. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah agar apa yang Allah berikan kepada kita itu berupa nikmat-nikmat yang banyak. Kita meminta kepada Allah agar pemberian tadi diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barik lana fima a'tait, ya Allah, berkahilah untukku apa yang Kau berikan kepadaku berupa nikmat-nikmat. Kita ingin hidup kita mendapatkan barakah dari Allah. Kita ingin makanan yang kita makan mendapatkan barakah dari Allah. Kita ingin anak-anak kita mendapatkan barakah dari Allah. Kita ingin istri-istri kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah yang seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan tunduk dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan barakah dari apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka subhanallah, jauhlah orang-orang yang mereka mencari barakah dan meminta barakah tidak kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang yang meyakini bahwa suatu barang ini yang mendatangkan barokah, barang ini yang mendatangkan barokah, apa hukumnya? Haram saja atau syirik? Nah, syirik apa ikhwan? Kalau orang memakai cincin, cincin ini sebab Allah mendatangkan berkah kepadaku. Cincin ini hanya sebab, tapi tetap meyakini Allah yang memberikan apa? Barokah. Yang seperti ini syirkun asghar. Ini syirik apa? Kecil. Tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Tapi kalau dia sudah meyakini bahwasanya cincin inilah yang mendatangkan barokah, cincin inilah yang memberikan barokah, maka sesungguhnya dia telah terjatuh kepada syirik akbar. Mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari apa? Millah. Nah. Air bekas mandi ya diambil. Ini berkah. Nah. Kalau dia meyakini ini sebab saja, ini syirik asghar. Tapi kalau dia sudah meyakini bahwa inilah yang memberikan barakah, maka sesungguhnya dia telah terjatuh pada syirik akbar. Karena barakah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakah itu diminta dan kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa ini, wa barik lana fima a'tait. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membimbing manusia agar dia mendapatkan barokah dari Allah. Maka kita akan membaca beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya menunjukkan sebab kita mendapatkan barokah. Dan ini satu hal yang seharusnya kita usahakan kita semuanya untuk mengetahui sebab-sebab barokah, yang dengan itu kita berharap mudah-mudahan hidup kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah untuk menyebutkan beberapa sebab dari sebab-sebab kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama,
yang ini adalah sebab seorang mendapatkan barokah adalah taqwallahi azza wa jalla. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayatnya perintah untuk kita bertakwa kepada Allah. Dan Nabi SAW sering membacakan ayat-ayat yang berisi perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khutbatul hajah. Dalam khutbatul hajah beliau membacakan 3 ayat yang semuanya memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan menjauhkan diri dari syirik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, Zat yang telah menciptakan kalian, Rabb kalian. Dan juga Allah berfirman di antara ayat yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Ayat yang demikian banyak, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini adalah sebab seorang mendapatkan barokah, hidupnya mendapatkan barokah, dan sebab sebuah negeri mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seorang atau bahkan sebuah negeri akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Naam, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Sungguh akan kami bukakan untuk mereka barakah dari langit dan dari bumi. Dalil janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, bagi negeri yang bertakwa. Maka sesungguhnya tidak ada jalan yang akan menyelamatkan kita dari seluruh permasalahan. Tidak ada jalan yang akan mengeluarkan negeri kita ini dari permasalahan dan segala problema hidup kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Sungguh seandainya penduduk negeri beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard. Sungguh akan kita bukakan barakah dari langit dan bumi. Takwa kepada Allah, nah, adalah sebab yang mendatangkan barakah dalam kehidupan seseorang. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang faedah orang-orang yang bertakwa.
dan pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang bertakwa di dunia dan juga di akhirat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan untuk dia makhraja, jalan keluar. Nah, jalan keluar dari apa, ikhwan? Jalan keluar dari segala masalah dunia ini dan juga akhirat. Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepada mereka dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jalan keluar dari segala permasalahan. Ada beberapa kisah yang antum ketahui, ikhwan. Dari kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar pada orang-orang yang bertakwa, memberkahi mereka. Di antaranya yang pertama adalah kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam ayat, bahkan dalam surat khusus, yaitu surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf kita bisa membaca kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, dan beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anbiya, Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mendapatkan sekian banyak cobaan dari Allah, permasalahan dalam kehidupan. Nah, sejak kecil beliau mendapatkan apa? Musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam setelah dimasukkan dalam sumur diambil kemudian dijual menjadi apa? Budak. Nah, setelah menjadi budak, subhanallah, nah, dipelihara oleh apa? Al-Aziz dan Imra'atul Aziz. Nah, dipelihara sampai besar-besar. Ternyata ujian dari Allah bukan hanya sampai situ. Sampai datang saat ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi orang pemuda yang telah mencapai kesempurnaan dalam akalnya dan juga kesempurnaan dalam jasadnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau husnul jasad, jasad yang sangat indah dan wajah yang sangat tampan. Allah uji dengan Imra'atul Aziz. Dan diajak untuk melakukan fahisyah dalam keadaan berada di dalam rumah, ditutup semua celah-celah, dalam keadaan di rumah perempuan tadi, dalam keadaan perempuan tadi menyiapkan dirinya, dalam keadaan tidak ada sayyidnya, tidak ada Al-Aziz. Subhanallah. Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan sebab beliau adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsin. Bahkan setelah itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mendapatkan musibah yang lain, ujian yang lain, dan beliau lebih suka itu daripada tinggal di tempat Imra'atul Aziz. Beliau lebih suka untuk masuk ke dalam penjara untuk menyelamatkan agamanya. Dan antum tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berada di penjara dan beliau berdakwah di dalam penjara, berdakwah kepada at-tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mendapatkan kepercayaan untuk menjaga khazainul ardh, dan sampai kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bertemu kembali dengan bapaknya dan saudara-saudaranya. Kisah yang panjang yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan beliau adalah contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala adalah janji yang benar, hak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, dalam kisah yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah 3 orang Bani Israel. 3 orang Bani Israel yang mereka keluar dari rumah mereka, kemudian turun hujan yang sangat lebat, sampai akhirnya mereka masuk ke dalam goa, berteduh. Masuk ke dalam goa, dan mereka tidak tahu dan tidak menyangka bahwasanya mereka akan mendapatkan ujian.
Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka dengan jatuhnya batu yang sangat besar sampai batu tadi menimpa mulut goa dan mereka tidak bisa keluar. Mereka bertiga tidak bisa keluar, ma'asyiral ikhwah. Nah, mereka berusaha untuk mendorong, mereka tidak bisa keluar. Apa yang menyelamatkan mereka dari apa yang mereka hadapi ini? Takwa kepada Allah. Nah, mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, bertawassul dengan amalan soleh mereka. Di antaranya adalah orang yang kedua. Nah, orang yang pertama orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Orang yang kedua adalah orang yang diajak untuk apa? Berzina. Kemudian orang yang ketiga orang yang sangat amanah, yang dia mengambil atau memegang upah dari salah satu pegawainya, kemudian dia kembangkan harta tadi. Nah, orang yang kedua berdoa kepada Allah. Di antara ketiga orang ini adalah orang yang kedua. Orang tadi mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dahulu saya mencintai anak perempuan pamanku. Anak perempuan pamanku. Nah, dan saya berusaha untuk senantiasa mendekati dia, mengajak dia untuk melakukan fahisyah. Tapi dia tidak mau. Sampai datang saat perempuan tadi tertimpa suatu hal yang memaksa dia untuk datang kepadaku, meminta bantuan kepadaku. Maka aku berikan bantuan kepadanya. 100 sekian dinar saya berikan kepadanya. Dengan syarat apa? Fahisyah. Untuk berkhalwah. Syarat. Terpaksa akhirnya perempuan tadi menerima dengan syarat. Ketika sudah terjadi khalwah, sudah berdua orang ini, dan yatamakkan hadzal rajul li fi'lil fahisyah, dan ketika seorang ini laki-laki ini sudah yatamakkan, sudah kokoh dan hampir dan mungkin untuk dia melakukan fahisyah, perempuan tadi mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang semua nafsunya. Dia ingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang sesungguhnya. Dalam keadaan sudah ia tamakkan, dia tinggalkan perempuan tadi dan dia tinggalkan dinar dan tidak dia ambil, sudah dia kembalikan atau dia biarkan dinarnya dan dia biarkan perempuan tadi dan dia takut kepada Allah meninggalkan tempat tersebut. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya amalan yang aku lakukan ini mukhlisan, ikhlas kepadamu, maka keluarkanlah kita dari apa yang kita tertimpa padanya. Maka kemudian batu tadi bergerak, tetapi mereka masih belum bisa keluar. Kemudian berdoa orang yang ketiga, orang ini berdoa kepada Allah sampai akhirnya batu tadi bergerak dan mereka keluar semuanya bertiga. Yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar untuk mereka. Bismillah. Takwa kepada Allah adalah sebab mendapatkan barokah. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana antum ketahui, adalah fi'lu ta'atillah ala nurin min Allah talaban thawab Allah wa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nurin min Allah. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah engkau melakukan amalan-amalan yang soleh, taat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas ilmu, di atas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengharap pahala Allah. Dan kita tinggalkan maksiat-maksiat
Karena takut adab Allah Subhanahu wa taala, ala nurin min Allah, juga di atas ilmu. Ini takwa kepada Allah. Fi'lu ta'atillah ala nurin min Allah. Raja'a thawabillahi azza wa jalla. Wa tarku ma'siyatillah ala nurin min Allah, makhafata 'iqabillah. Ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengertian takwa ini, kalau antum ditanya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang diperintahkan manusia untuk melakukannya adalah apa? At-tauhid. At-tauhid adalah takwa kepada Allah. As-salat, takwa kepada Allah. Az-zakah, takwa kepada Allah. Sedekah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hajj wal umrah, haji dan umrah adalah takwa kepada Allah. Nah, meninggalkan apa yang Allah haramkan, meninggalkan fahisyah, meninggalkan minum khamr, meninggalkan al-qimar, perjudian, ini juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pada masing-masing ibadah ini Allah telah menjanjikan barokah bagi orang-orang yang melakukannya. Orang yang melakukan ibadah salat dan sebelumnya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan diberkahi oleh Allah. Orang yang mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan, dan ini salah satu barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keamanan di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar tauhidnya, sesuai dengan kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula lah dia akan mendapatkan keamanan di dunia ini. Dan di akhirat juga demikian. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sejak datang saat-saat kematian, dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan meninggal dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka mendapatkan keamanan. Dan juga ketika mereka berada di alam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, juga mendapatkan keamanan. Ketika mereka bangkit dari alam kubur, juga mendapatkan keamanan. Bahkan di antara mereka nanti di padang mahsyar, ada orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada mereka di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di antaranya iman, pemimpin yang adil, dan seterusnya dari apa yang disebutkan dalam hadis. Di antaranya juga disebutkan adalah seorang yang diajak untuk melakukan fahisyah oleh seorang perempuan yang zatu jamalin wa malin, yang memiliki harta yang besar, yang banyak, dan memiliki apa? Wajah yang cantik. Tapi kemudian dia meninggalkan perempuan tadi. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara orang yang mendapatkan apa? Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang melakukan ini semuanya, at-tauhidu, was-salatu, waz-zakatu, was-saumu, wal-hajj, dan juga ibadah-ibadah yang lain, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maksiat-maksiat yang Allah larang, dan yang paling besarnya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang itulah yang telah melakukan sebab yang sangat besar untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah kisah, masyarul ikhwah, kita cukupkan dengan satu kisah ini berkaitan dengan ibadah zakat. Berkaitan dengan ibadah zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu akan mendapatkan apa? Barokah dari Allah. Nah, baik, apa mana barokah tadi, ikhwan? Antum malah apa barokah tadi? Nanti balik lagi. Apa barokah tadi? Al-barokah itu apa artinya?
Al-khair al-katsir, kebaikan yang apa? Yang banyak. Di situ ada makna tumbuh, berkembang, tambah. Di samping nikmat itu juga tetap ada pada orang tadi. Nikmat tadi tetap ada dan Allah keluarkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari nikmat tadi. Nah. Baik. Dan zakat termasuk sebab seorang mendapatkan apa? Barakah. Karena zakat termasuk makna apa tadi? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bismillah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kisah yang terjadi dari kalangan Bani Israel. Nabi mengisahkan kepada kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna dari hadis tersebut, dahulu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang sedang berjalan di tengah padang pasir, padang Sahara. Dia berjalan. Dalam keadaan dia berjalan, tiba-tiba mendengar suara dari langit. Dari langit. Mengatakan, isqi hadiqata fulan. Nah, berilah air kepada kebunnya fulan, nama seseorang. Ada seorang yang sedang berjalan, dia dikagetkan dengan suara dari langit. Suara tadi mengatakan, isqi hadiqata fulan. Berilah air, alirilah kebunnya fulan. Dia melihat ke atas ketika mendengar suara tadi. Tiba-tiba dia melihat ada segerombolan awan. Nah, tiba-tiba muncul awan yang banyak. Awan tadi berjalan. Dia ikuti awan. Dia ikuti. Ternyata awan tadi berhenti dan mencurahkan airnya pada sebuah bukit cadas. Sebuah bukit. Semuanya tumpah ke dalam bukit tadi. Ke atas bukit tersebut. Maka dia perhatikan air yang turun. Ternyata air tadi semuanya terkumpul pada salah satu aliran air. Nah, aliran air di gunung itu banyak. Tapi subhanallah, air ini terkumpul pada salah satu aliran. Maka mengalirlah air tadi pada sebuah aliran. Diikuti aliran tersebut, diikuti oleh orang tadi yang mendengar suara dari langit, isqi hadiqata fulan. Diikuti terus. Sampai akhirnya ternyata air tersebut masuk ke dalam sebuah kebun, masuk ke dalam sebuah kebun. Dan di kebun tadi ada seorang yang sedang mengalirkan air tadi, mengatur arah aliran masuk ke dalam kebunnya dengan cangkulnya atau alat yang semisal. Ya, dia cangkul. Baik. Maka didekatilah petani tersebut. Kemudian pemuda ini bertanya kepada Pak petani, siapa namamu? Man anta? Siapa namamu? Pak petani mengatakan, nama saya Fulan. Nama saya siapa? Fulan. Persis seperti nama yang dia dengar dari apa? Langit. Nama saya Fulan. Dan orang tadi, Pak petani mengatakan, limadha sa'altani an hadha? An ismi. Kenapa engkau bertanya tentang namaku ini? Ini makna hadis. Kenapa engkau tanya tentang namaku? Maka si pemuda tadi mengatakan, sesungguhnya saya mendengar dari langit suara isqi hadiqata fulan. Alirilah air untuk kebunnya fulan. Dan nama ini adalah namamu. Apa sebenarnya yang engkau lakukan terhadap kebunmu? Maka petani tadi mengatakan, jika engkau benar apa yang engkau katakan, maka ketahuilah bahwasanya setiap panen, setiap saya mendapatkan hasil panen dari kebunku ini, saya bagi menjadi 3. Saya bagi menjadi 3. Sepertiga saya berikan untuk fuqara wal masakin. Saya khususkan ini memang untuk fuqara wal masakin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, ibnu sabil, orang-orang yang terputus perjalanannya.
Saya berikan untuk mereka. Sedekah, az-zakah. Ini yang sepertiga. Yang sepertiga saya gunakan untuk makan diriku dan makan keluargaku dan anak-anakku. Adapun sepertiga yang lain, saya gunakan untuk mengolah lagi kebunku. Subhanallah. Sepertiga harta ikhwan dikeluarkan untuk sedekah. Sementara kita diperintahkan untuk mengeluarkan berapa bagian? Sepertiga atau kurang dari sepertiga? Kurang dari sepertiga, ya kan? Kalau harta zakat hasil bumi, maksudnya seperti korma dan seterusnya, atau yang semisal dengan korma, itu zakatnya berapa? 1/10 atau 20, kan demikian. Tidak ada sepertiga. Ini kalau hasil bumi, pertanian, tentunya yang ada zakatnya, bukan sayur-sayuran. Sayur-sayuran tidak ada zakat. Taib. Kalau emas ada zakatnya tersendiri. Nisab emas adalah 85 gram. Nisab emas adalah 20 dinar. Pada zaman Rasul, nisabnya adalah 20 dinar. Dan 1 dinar itu adalah 4,25 gram. Maka 425 kali 20, dari 85 gram. 85 gram itu nisab. Dan dikeluarkan sebagian kecilnya. Yaitu 1/40 atau 2,5%. Dan seterusnya. Orang baru diperintahkan untuk mengeluarkan zakat kambing kalau kambingnya sudah berapa? 40. Baru dikeluarkan satu kambing. Kita kembali pada kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kisah Bani Israel. Orang tadi mengeluarkan sepertiga hartanya. Kalau kita pikir dengan akal kita, sepertiga itu banyak. Dia telah rugi. Demikian hitungan orang-orang yang menghitung sesuatu dengan materi. Rugi sepertiga dia keluarkan. Tapi subhanallah, bukan seperti itu. Rasul telah berjanji, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya walaupun sedikit, tidak akan mengurangi. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat di waktu pagi untuk senantiasa berdoa kepada Allah, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah pada orang-orang yang memberikan infak ganti. Tidak berkurang dan tidak mengurangi hartanya. Orang tadi yang mengeluarkan sepertiga hartanya, justru Allah jadikan harta tadi diberkahi oleh Allah. Apa makna barakah atau barokah? Nikmat tersebut tetap dimiliki orang tadi. Tidak hilang nikmat tersebut, terus ada padanya. Sebagaimana salah satu makna barokah adalah al-luzum, sesuatu yang yastaqir, sesuatu yang terus tetap. Sebagaimana onta kalau turun, itu tetap di tempat tadi. Harta ini tetap dia miliki. Dan juga mendatangkan kebaikan, al-khair katsir, kebaikan yang banyak. Dengan dia keluarkan sedekahnya, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Sedekah yang dia keluarkan adalah nilai ibadah di sisi Allah dan akan mendapatkan ganti di sisi Allah di akhirat. Di dunia juga demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan air hujan untuknya. Mengkhususkan. Coba antum lihat ikhwan. Mengkhususkan air hujan untuk orang ini. Air hujan turun dan langsung terkumpul pada salah satu aliran, terkumpul masuk ke dalam kebunnya, mengkhususkan air hujan untuknya. Kebaikan yang banyak dan tetapnya nikmat tersebut. Ini baru satu ibadah, yaitu zakat. Demikian juga yang lain. As-salatu waz-zakatu was-sadaqatu was-saumu wal-hajju wal-umrah. Wa tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat, semuanya ini adalah takwa dan semuanya itu adalah sebab seorang mendapatkan nada al-barakah. Bismillah. Baik. Dan ingat ma'asyiral ikhwah, yang ingin saya ingatkan kembali bahwasanya ibadah-ibadah ini harus dilakukan dengan apa?
tuntunan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena makna takwa adalah tadi yang kita sebutkan. Takwa adalah engkau melakukan amalan soleh di atas cahaya dari Allah. Maksudnya di atas ilmu, di atas tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga mengharapkan pahala Allah. Dan ketika meninggalkan maksiat juga di atas ilmu. Nah, mengharapkan pahala Allah dan juga takut takut azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu sebab yang pertama dari sebab-sebab yang akan mendatangkan barakah. Nah. Sebab berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebab yang akan saya sebutkan berikutnya ini sesungguhnya adalah takwa. Sesungguhnya adalah apa? Takwa. Nah, akan tapi pembahasan ini disendirikan karena pentingnya pembahasan tersebut. Nah, jadi disendirikan. Nah, sebab yang kedua, yang sesungguhnya sebab ini adalah termasuk dari takwa, adalah syukur. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya. Nah, syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada seseorang, itu adalah sebab yang akan mendatangkan apa? Barakah. Dan sebaliknya, seorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebab tercabutnya apa? Barakah dari nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat-ayatnya agar kita bersyukur kepada Allah. Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, hendaknya kalian ingat kepadaku, kata Allah. Azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dalam ayat ini Allah berfirman, "La in syakartum", seandainya kalian bersyukur, "la azidannakum", sungguh-sungguh. Nah, dikuatkan oleh Allah, sungguh-sungguh kami akan menambahkan nikmat tersebut. Jadi syarat adanya tambahan nikmat adalah dengan apa? Bersyukur. Dan tambahan nikmat ini adalah barakah dari Allah. Barakah. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh-sungguh akan kami tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, akan tapi seandainya kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku pedih. Akan dicabut barakah dari nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang tidak bersyukur kepadanya. Akan Allah cabut barakah dengan dihilangkan nikmat tadi, sama sekali hilang nikmat tersebut, atau nikmat tersebut masih ada tapi tidak mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan kebaikan. Orang-orang kufar atau orang-orang ahlul maksiyah, mereka memiliki harta yang demikian banyak. Nah, zahirnya memiliki harta yang banyak tetapi tidak mendapatkan barakah dari Allah. Habis seluruh hartanya untuk foya-foya, habis seluruh hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, habis hartanya untuk sesuatu yang Allah murkai. Ini menunjukkan tidak adanya barakah pada harta yang Allah berikan padanya. Nah, dan memang sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang ini juga dalil bahwasanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah dan nikmat tersebut akan dijaga oleh Allah. Yaitu kisah yang terjadi
pada masa Bani Israel, dan ini dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu kisah 3 orang Bani Israel. Nah, kisah yang masyhur, yang ma'ruf, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengingat kisah ini agar kita menjadi orang-orang bersyukur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna salasan min Bani Israel aqra atau abras wa aqra wa a'ma." Dahulu kata Rasul, ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Yang pertama terkena penyakit apa? Baros. Penyakit baros itu penyakit kulit. Penyakit kulit yang putih. Jadi apa namanya? Kulitnya itu memutih sampai semuanya putih. Baros. Dan ini penyakit yang menimpa orang ini adalah penyakit yang menjijikkan sampai manusia lari darinya. Abros. Yang kedua aqra. Orang yang apa? Aqra. Botak. Nah, bukan sekedar botak, karena ada botak yang indah juga ya, ikhwan. Botak yang menjijikkan, yang menyebabkan manusia apa? Lari darinya. Nah, dan yang ketiga al-a'ma. Orang yang buta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aradallahu ayyabtaliyahum." Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji mereka bertiga. Diuji mereka bertiga. Fa'arsala ilaihim al-malak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya malaikat. Datang malaikat yang pertama kepada orang yang pertama yang terkena penyakit baros. Nah, malaikat tadi bertanya kepada orang ini, "Nah, apa yang engkau inginkan?" Maka orang tadi mengatakan, coba nanti antum perhatikan bagaimana jawaban orang yang pertama, yang kedua dan ketiga. Antum perhatikan jawaban yang disebutkan oleh mereka. Orang yang pertama ketika ditanya, harta apa yang engkau atau apa yang engkau inginkan? Nah, saya menginginkan launun hasanun wa jildun hasanun. Saya ingin mendapatkan kulit yang indah dan warna yang bagus. Dan saya ingin agar penyakit ini yang menyebabkan manusia lari dariku hilang. Demikian jawaban orang ini. Tidak menyebutkan kalimat Allah. Nanti berbeda dengan orang yang buta. Orang yang buta akan mengatakan, saya ingin Allah mengembalikan mataku. Ini orang yang buta. Menyebutkan nama Allah ketika ditanya oleh malaikat ini. Apa yang engkau inginkan? Dia mengatakan, saya menginginkan an yaruddallahu basari. Saya ingin agar Allah mengembalikan apa? Mataku. Demikian jawaban orang yang ketiga nanti. Adapun orang yang pertama ini, ketika ditanya, apa yang engkau inginkan? Orang tadi mengatakan, saya ingin. Langsung dia mengatakan, saya ingin kulit yang bagus, launun hasanun, warna yang bagus, wajildun hasanun, dan kulit yang bagus. Dan agar pergi, hilang penyakitku yang menyebabkan manusia ini lari. Kemudian diusap oleh malaikat, famasahahu, diusap oleh malaikat, sembuh penyakit tersebut. Kemudian ditanya oleh malaikat, fa ayyu malin tuhib? Harta apa yang engkau inginkan? Dia ingin apa, ikhwan? Apa jawaban orang ini? Nah, bukan ghanam. Yang pertama dia mengatakan apa? Al-ibil, maqah. Saya ingin apa namanya? Onta. Saya ingin onta. Maka diberikan onta, yang onta ini adalah onta perempuan, naqah, yang sudah berumur 10 bulan mengandung. Artinya hampir apa namanya? Hampir lahiran ini, apa namanya? Onta ini. Diberi 1 ekor apa? 1 ekor onta. Kemudian malaikat ini mendoakan, nah, mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu. Memberkahi hartamu. Nah, betul, di antara makna barokah adalah apa? Ditambah. Betul, bertambah onta ini, melahirkan onta, bertambah sampai orang tadi yang pertama ini memiliki 1 lembah. 1 lembah ini penuh berisi apa? Onta. Lembah ya ikhwan. Lembah berisi apa? Onta, bukan kandang, 1 kandang, 2 kandang, lembah. Antum bayangkan 1 lembah semuanya penuh dengan apa? Onta. Kira-kira berapa hari sampai penuh ini? Lama.
Artinya orang tadi mendapatkan nikmat ini bukan sehari dua hari, tapi waktu yang lama sampai dia memiliki harta yang demikian banyak. Mulai manusia mendekat kepadanya karena dia sudah tidak punya penyakit. Demikian dia semakin tinggi di tengah manusia. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, yaitu orang yang aqra. Ketika datang malaikat kepadanya, kamu ingin apa? Dia mengatakan, saya menginginkan sya'run hasan. Saya menginginkan apa? Rambut yang indah. Ini nikmat yang besar ya kawan, seorang memiliki rambut yang indah. Orang tadi mengatakan, saya ingin rambut yang indah dan saya ingin penyakit yang menyebabkan manusia lari dariku hilang. Dia tidak menyebutkan Allah di sini. Maka diusaplah oleh malaikat. Diusap oleh malaikat dan sembuh. Kemudian ditanya, harta apa yang engkau inginkan? Maka orang tadi mengatakan, bakar. Saya ingin sapi. Diberi sapi yang hamil, yang hampir melahirkan. Maka subhanallah didoakan oleh malaikat ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Artinya terus bertambah dan memiliki satu lembah yang berisi semuanya sapi. Adapun orang yang ketiga, dan ini orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika malaikat ini bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan? Subhanallah, dari jawabannya saja sudah berbeda antara orang yang pertama, yang kedua, dan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ketika ditanya, apa yang engkau inginkan? Maka orang tadi mengatakan, saya menginginkan an yaruddallahu basari. Saya ingin agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mataku ini agar aku bisa melihat. Diusap oleh malaikat, sembuh. Dan dia bisa melihat. Kemudian ketika ditanya harta apa yang engkau inginkan, dia mintanya tidak terlalu banyak, ikhwan. Uridu ghanam, saya ingin kambing. Dia memelihara kambing, didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan Allah memberkahi. Allah berkahi dengan ditambahnya harta tadi. Ini di antara makna barokah adalah apa? Az-ziyadah wan nama. Betul. Ketika orang ini semuanya memiliki fakana li hadza wadin minal ibil wa hadza wadin aw li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Maka orang ini memiliki satu lembah semuanya berisi onta. Yang orang yang kedua memiliki satu lembah yang berisi bakar sapi, dan yang ketiga memiliki satu lembah berisi ghanam. Dalam waktu yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, apakah mereka bersyukur kepada Allah atau tidak bersyukur kepada Allah. Diutus malaikat yang kedua kalinya. Dan kali ini ma'asyiral ikhwah, malaikat ini datang dalam bentuk orang-orang ini. Subhanallah. Ini dalil bahwasanya malaikat itu bisa yatasyakkal. Bisa berubah bentuk dalam bentuk manusia. Dan ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan Allah. Bagaimana tidak, ikhwan? Antum tahu malaikat Jibril? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan ketika Rasul melihat malaikat Jibril, sayapnya ini dibentangkan dan menutupi ufuk. Tertutup ufuk. Betapa besarnya malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, memiliki 600 sayap. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dari sayap Jibril alaihi salatu wasallam keluar tahawil seperti mutiara-mutiara yang berwarna-warni yang sangat indah, kata Rasul SAW. Malaikat Jibril yang sedemikian besarnya bisa berubah dalam bentuk manusia yang ukurannya kecil, ikhwan. Datang di tengah-tengah para sahabat, mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Jibril. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berubah dalam bentuk manusia. Kita kembali pada kisah Bani Israil. Malaikat yang pertama, atau malaikat datang kepada orang yang pertama dalam keadaan dia memiliki penyakit baros. Persis seperti orang
ini ketika dia sakit. Seharusnya ikhwan, seharusnya apa yang kalau orang ini berakal, seharusnya dia ingat bahwasanya dia dulu seperti ini, kan demikian. Seharusnya dia ingat. Tapi ketika datang laki-laki ini atau malaikat ini, malaikat tadi mengatakan rajulun miskin, saya orang yang miskin. Wa in qata'a biyas sabil, dan telah terputus jalan dariku. Fala balagha li, maka saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah, summa bika, kemudian dengan bantuanmu. Maka berikan kepadaku hartamu, walaupun hanya 1 ekor apa? Onta, sedikit, mintanya hanya sedikit, sebagian hartamu. 1 ekor onta juga cukup untuk melakukan apa? Perjalanan. Tapi orang ini tidak ingat bahwasanya dia dulu seperti itu. Bahkan dia mengatakan al-huququ katsira. Saya punya tanggungan banyak. Tanggungannya banyak. Lihat ikhwan. Tanggungan saya banyak. Saya tidak bisa memberikan kepadamu. Maka malaikat ini mengingatkan yang kedua kalinya. Yang pertama mengingatkan dalam bentuknya. Yang kedua mengingatkan dalam ucapan. Malaikat tadi mengatakan, ka'ani a'rifuka. Sepertinya saya mengenal engkau. Bukankah dulu engkau adalah orang yang miskin? Bukankah dulu engkau adalah orang yang memiliki penyakit kulit yang manusia lari darimu? Bukankah engkau seperti ini dulu? Kembali orang ini mengelak. Seharusnya dia ingat, tetapi dia mengatakan, innama warastuhu kabiran an kabirin. Ketahuilah hartaku ini saya warisi dari bapak dan nenek moyangku. Subhanallah. Demikian kata orang tadi. Innama warastuhu kabiran an kabir. Saya dapatkan harta ini adalah warisan. Padahal dia tadinya orang yang miskin. Kata malaikat tadi, jika engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikan engkau seperti keadaanmu yang semula. Maka subhanallah langsung berubah. Orang tadi hilang hartanya dan tertimpa penyakit yang sama seperti penyakit dahulu. Hilang hartanya dan manusia lari darinya. Demikian juga orang yang kedua mendapatkan nasib yang sama. Adapun yang ketiga, ma'asyiral ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, orang yang buta. Ketika malaikat ini datang dalam keadaan buta, dia langsung ingat bagaimana keadaan dia dulu seperti itu. Ketika diminta harta, orang tadi mengatakan, sesungguhnya dahulu saya seperti engkau. Langsung mengatakan seperti itu. Antum lihat jawaban pada hadis tersebut. Orang yang ketiga ini, orang yang buta langsung mengatakan kepada dia, sesungguhnya aku adalah dulu seperti engkau. Seperti engkau. Miskin, tidak memiliki harta, buta. Kemudian Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku ini. Dan Allah memberikan rizki kepadaku. Maka saya tidak akan menghalangi engkau untuk mengambil. Silakan. Khudh ma syi'ta watruk ma syi'ta. Ambillah sesukamu dan tinggalkanlah sesukamu. Artinya, sudah terserah ambil berapa. Kalau ambil semuanya juga apa? Dia ridha ikhlas. Ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Khudh ma syi'ta watruk ma syi'ta. Takwa kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, nikmat tersebut tetap ada padanya dan terus Allah tambah kebaikan-kebaikan. Malaikat tadi mengatakan, sesungguhnya aku adalah malaikat yang Allah utus untuk menguji kalian bertiga. Maka yang kedua dari temanmu ini, dia tidak bersyukur kepada Allah. Adapun engkau, maka peganglah hartamu. Demikian ma'asyiral ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Baik. Sebab yang ketiga, dari sebab mendapatkan barakah, dan sebab yang ketiga ini sesungguhnya termasuk takwa, tapi disendirikan karena pentingnya pembahasan tersebut. Yaitu at-tasmiyah fi kulli ahwal. Kita mengucapkan basmalah dalam keadaan-keadaan kita. Mengucapkan basmalah adalah salah satu sebab seorang mendapatkan apa? Barakah. Ketika makan, ketika minum, bahkan ketika mendatangi apa? Keluarga, mendatangi istri, juga apa? Mengucapkan apa? Basmalah. Baik. Seorang yang mengucapkan basmalah,
berarti dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab basmalah ini Allah Subhanahu wa taala berkahi rizki yang Allah berikan kepadanya. Di antara rizki adalah makan, minum, termasuk juga anak, juga rizki akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang faedah atau beberapa dalil yang menunjukkan disyariatkannya mengucapkan basmalah. Di antaranya yaitu ketika kita keluar dari rumah. Nah, ketika keluar dari rumah disyariatkan untuk mengucapkan basmalah. Nah, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Nah, bismillah, ada bismillah di sini. Nah. Dan dengan sebab dia bertawakal kepada Allah, mengucapkan basmalah ketika keluar dari rumah, syaitan tidak akan mengganggunya. Dan syaitan kalau tidak mengganggu, berarti ini adalah sebab barokah yang akan Allah berikan kepadanya. Termasuk disyariatkan untuk mengucapkan basmalah adalah ketika makan dan minum. Disebutkan, dan ini hukumnya apa, ikhwan? Mengucapkan basmalah sebelum makan wajib, ikhwan. Wajib hukumnya. Bahkan kalau lupa disyariatkan juga untuk apa? Baca doa, mengucapkan basmalah. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, dan Umar ibnu Abi Salamah ini adalah anak dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak dari istri Rasul. Rasul menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini membawa apa? Anak, sudah punya anak dari Abu Salamah, yaitu Umar ibnu Abi Salamah. Ketika Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma duduk bersama dengan Rasul, makan bersama. Umar ibn Abi Salamah kalau makan di awalnya dulu, ketika masih kecil, makannya apa? Tangannya ke sana kemari, ikhwan. Yang jauh diambil dan seterusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Umar ibn Abi Salamah, "Ya gulam, wahai gulam, sammillah, ucapkan basmalah. Wa qul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang paling dekat darimu. Ya gulam, wahai anak kecil, sammillah, ucapkan basmalah ketika makan, dan ini sebab yang akan mendatangkan barokah. Sammillah wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang paling dekat darimu." Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar ibnu Abi Salamah untuk mengucapkan basmalah ketika makan. Demikian juga ketika apa? Minum. Dan ini adalah sebab seorang mendapatkan apa? Barokah dalam makanan dan minumannya. Baik. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang tidak membaca basmalah, lupa ketika di awalnya tidak membaca basmalah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala." Jika salah seorang di antara kalian makan, maka ucapkanlah basmalah. Fa in nasiya, jika dia lupa, an yadhkur ismallah, untuk menyebut nama Allah. Nah, di awalihi, di awalnya, falyaqul, hendaknya dia mengucapkan bismillahi, awwalahu akhirah. Nah. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disyariatkan untuk mengucapkan basmalah, dan itu adalah sebab barokah, adalah mengucapkan basmalah ketika mendatangi keluarga, mendatangi istri. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ama inna ahadakum idza ata ahlahu wa qala bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana,
faruziqa waladan lam yadurruhu syaitanu. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun seandainya salah seorang di antara kalian mendatangi istri-istri kalian dan ketika itu kalian mengucapkan bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, ya Allah, atau bismillah dengan namamu ya Allah, aku meminta agar engkau menjauhkan kami dari syaitan dan menjauhkan syaitan dari kami. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, jika Allah memberikan rizki kepada keduanya anak, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syaitan. Syaitan tidak akan membahayakan anak tersebut. Dijadikan anak tadi mubarak, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada siapa? Raja-raja untuk berdakwah, mengajak mereka untuk masuk Islam. Dengan apa diawali surat beliau sallallahu alaihi wasallam? Dengan basmalah. Dengan basmalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allahu a'lam adalah salah satu sebab barakah ketika seorang berdakwah. Nah, menulis surat kepada orang tuanya, menulis surat kepada keluarganya, nah, berdakwah dengan surat, nah, karena jauh misalnya, atau karena dia tidak mampu untuk bicara, dia hanya mampu dengan tulisan, dia awali dengan basmalah. Subhanallah, dengan bismillah ini, nah, sebab mendatangkan barakah dan salah satu sebab dakwah ini diterima. Bagaimana bayangkan ada seorang yang ketika membaca surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab barakah. Demikian ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makan sebelumnya dengan basmalah, minum dengan basmalah, nah, mendatangi keluarga dengan basmalah, keluar rumah dengan basmalah, nah, dan menulis surat misalnya dengan basmalah atau menulis kitab dengan basmalah. Nah, ini semuanya adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya at-tasmiyah, mengucapkan basmalah itu adalah sebab di antara sebab seorang mendapatkan barakah. Nah, dan ini sesungguhnya termasuk dari apa tadi? Takwa. Termasuk dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, termasuk ketika masuk rumah juga disyaratkan untuk menyebut nama Allah. Ketika menutup pintu juga demikian. Menutup jendela juga demikian, ditutup dengan mengucapkan apa? Basmalah. Disebutkan dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha'." وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ وَهَذَا لَفْظُ Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad, Nabi bersabda, "Idza dakhala ar-rajul," jika seorang masuk. Nah, rajul di sini laki-laki, tapi maksudnya bukan hanya laki-laki, termasuk di dalamnya apa? Perempuan. Karena khitab, nah, untuk laki-laki juga khitab untuk apa? Perempuan. Kecuali ada pembedaan dari syariat. Idza dakhala ar-rajul, jika salah seorang di antara kalian dakhala baitahu, masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha 'inda dukhulihi, kemudian dia menyebutkan nama Allah ketika masuk ke dalam rumahnya. Wa 'inda ta'amihi, dan menyebut nama Allah ketika dia makan. Apa yang dikatakan oleh syaitan? Syaitan akan mengatakan, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam untuk kalian, wahai saudara-saudaraku dari kalangan apa? Syaitan. Wala asya, dan juga tidak akan ada makanan malam untuk kalian. Subhanallah. Nah, bagaimana pengaruh dari mengucapkan nama Allah ketika masuk ke dalam rumah dan mengucapkan basmalah ketika atau menyebutkan nama Allah ketika makan. Syaitan tidak akan menyertai dia dalam bermalam.
dan juga tidak menyertai dia dalam makan. La mabita lakum wala asya. La mabita lakum wala asya. Dan ini adalah sebab apa? Barokah. Karena harta kita tidak diiringi oleh siapa? Syaitan. Sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika seorang ketika masuk rumah tidak menyebutkan nama Allah dan ketika makan juga tidak menyebutkan nama Allah, maka syaitan akan mengatakan adraktumul mabita wal asya. Kalian mendapatkan tempat untuk bermalam dan kalian mendapatkan makanan malam. Nah, disyaratkan termasuk juga ketika menutup pintu dan menutup jendela dan ketika menutup bejana-bejana. Nah, juga disyaratkan untuk mengucapkan basmalah. Demikian ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang menunjukkan tentang pentingnya at-tasmiyah dan bahwasanya tasmiyah adalah sebab yang akan mendatangkan barakah pada kehidupan seseorang dan rizki seseorang. Nah, sebab yang keempat ma'asyiral ikhwan dari sebab barakah adalah az-zikru wa du'a. Zikir dan doa. Baik. Dan basmalah tadi sesungguhnya termasuk apa? Zikir, ya kan demikian. Dan termasuk takwa. Tapi ini disendirikan. Karena zikir dan doa ini bersifat lebih umum dari sekedar apa? Basmalah. Basmalah ini salah satu zikir. Tetapi sebab yang lebih besar dari itu adalah zikir dan doa. Nah, bismillah. Dengan zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberkahi hidup seseorang dan akan memberkahi rizki seseorang. Maka penting bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah untuk yang pertama berdoa kepada Allah agar Allah memberikan barakah kepada hidup kita dan juga rizki kita. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasul dalam doa kunut yang kita sebutkan di awal pertemuan, yaitu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa barik lana fima a'tait, wa barik lana fima a'tait. Antum ketika menghadiri walimatul urus, apa yang antum doakan untuk barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Doa barakah. Jangan malah ketika sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang ketika menghadiri walimah tidak ada doa ini tapi dengan ucapan-ucapan yang lain. Doa jangan lupa barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Baik, ada kisah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yaitu kisah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik. Mendoakan apa? Anas bin Malik. Rasul mendoakan untuk Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu. Nah. Baik. Nabi mendoakan untuk Anas bin Malik. Ini maknanya seperti itu. Saya tidak ingat lafaz yang sesungguhnya yang persis. Rasul mendoakan untuk Anas bin Malik, ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkahilah apa yang Engkau berikan kepadanya. Jadi bukan hanya banyak harta dan banyak anak, tapi yang penting adalah barakah. Dan tidak mengapa seorang meminta kepada Allah agar dibanyakkan anaknya, dibanyakkan hartanya, tidak masalah. Sebagaimana Rasul berdoa untuk siapa? Anas bin Malik, agar Allah membanyakkan hartanya dan membanyakkan anaknya. Nah, silahkan kita berdoa kepada Allah, banyaklah harta atau perbanyaklah harta untukku. Tapi jangan lupa minta barakah. Maka subhanallah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu betul-betul mendapatkan apa yang didoakan Rasul untuknya. Menjadi orang yang sangat panjang umurnya panjang dan banyak anaknya. Nah, sampai disebutkan anak beliau sampai 100 anak. 100 anak Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahkan sempat beliau memakamkan anak-anaknya atau cucu-cucunya. Nah, artinya umurnya panjang sampai anaknya sudah meninggal dan sempat memakamkan siapa? Anaknya. Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umurnya.
Dan Anas bin Malik ini termasuk di antara berkah yang Allah berikan kepada beliau. Beliau adalah orang yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik. Maka di antara sebab kita mendapatkan barokah adalah dengan doa dan juga zikir. Kita berusaha untuk mengamalkan zikir-zikir yang Allah ajarkan, zikir ketika masuk kamar mandi. Nah, ketika masuk kamar mandi disyariatkan untuk mengucapkan basmalah. Ini juga tambahan tadi. Mengucapkan basmalah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam hadis Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disebutkan tentang disyariatkannya mengucapkan basmalah. Barang siapa mengucapkan basmalah, maka dengan mengucapkan basmalah ini Allah akan menjaga dan menghalangi aurat Bani Adam dengan pandangan apa? Al-jin. Akan ditutup aurat Bani Adam dari pandangan jin dengan mengucapkan basmalah. Dan juga minta perlindungan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan dengan zikir kepada Allah, nah, seorang melakukan amalan yang sedikit tetapi pahalanya apa? Banyak. Zikir kepada Allah. Nah, termasuk zikir adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, seperti barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali atau kata Rasulullah SAW, Al-Ikhlas itu membacanya sekali seperti apa? Sepertiga apa? Al-Quran. Al-Ikhlas itu seperti sepertiga apa? Al-Quran. Dan juga zikir-zikir yang lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Seperti di antara zikir yang diajarkan oleh Rasul, dan ini adalah salah satu sebab berkah, adalah zikir yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di akhir hadis beliau. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasul bersabda, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani 'ala lisan, yang sangat ringan untuk diucapkan dengan lisan, saqilatani fil mizan, dan sangat berat dalam timbangan, habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seorang yang memperbanyak zikir ini, maka dia akan mendapatkan hidupnya, mendapatkan barokah. Karena kalimat ini adalah kalimat yang ringan untuk diucapkan dan berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah. Dan orang kalau dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan banyak kemudahan padanya, dan Allah akan memberikan berkah pada hidupnya dan waktunya. Nah, ini zikir di antara zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, ini di antara sebab barakah, yaitu az-zikr wa doa, zikir kepada Allah dan doa kepada Allah. Nah, di antara sebab yang lain, ma'asyiral ikhwah, sebab yang kelima yaitu at-taubah wal istighfar. Banyak bertobat kepada Allah dan banyak beristighfar kepada Allah. Ini sebab, di antara sebab seorang mendapatkan barakah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menimpa kita berupa musibah, berupa kejelekan, sebabnya dari siapa, ikhwan? Dari kita sendiri, dari dosa-dosa kita. Maka dengan banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Dan juga pengaruh dari dosa-dosa ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diberkahi hidupnya. Dan di antara istighfar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul istighfar, yang disyariatkan untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu apa? Sore hari. Nah, disyariatkan untuk membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirli, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa ini di waktu pagi dan dia mati di hari itu, maka dia mati di atas apa? Fitrah. Fitrah artinya apa? Islam. Dan barang siapa yang membaca di petang hari dan dia mati di malam itu, maka dia mati di atas apa? Fitrah. Mati di atas Islam. Dan mati di atas Islam adalah barakah.
Dan ini barokah yang sangat kita harapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhiri hidup kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan menjauhkan diri dari syirik. Dan ini barokah yang sesungguhnya. Kita mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa istighfar wa taubah adalah sebab kita mendapatkan barokah dalam hidup kita. Fa'aksiru minal istighfar wa taubah. Maka perbanyaklah istighfar dan taubah. Rasul kita Nabi Muhammad SAW sehari beristighfar berapa kali, ikhwan? Lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Ini Nabi SAW, orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir, ma'asyiral ikhwah, kita sebutkan sebuah kisah Al-Hasan Al-Basri, riwayat Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang masyhur, murid dari sahabat Anas bin Malik. Nah, yang telah kita sebutkan kisahnya tadi. Suatu saat Hasan Al-Basri rahimahullahu taala didatangi oleh seorang orang tadi mengatakan, "Wahai Hasan, terjadi paceklik, wahai Hasan. Tolong nasihati saya. Paceklik, tidak ada harta dan kita menderita kemiskinan." Apa kata Hasan Al-Basri? Beristighfarlah engkau. Ada seorang mengadu tentang kefakiran yang dia rasakan. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah engkau. Pulang orang ini. Ada lagi orang yang datang, "Wahai Hasan Al-Basri, saya tidak punya anak, ya Hasan Al-Basri. Apa nasihat yang engkau berikan?" Kata Hasan Al-Basri, "Hanya istighfar." Demikian orang yang kedua. Orang yang ketiga juga datang demikian, menceritakan masalah yang dia hadapi. Kata Hasan Al-Basri, banyaklah engkau beristighfar. Sampai muridnya yang ada di samping Hasan Al-Basri heran. "Wahai Hasan Al-Basri, setiap orang yang datang kepadamu dan menceritakan masalahnya, dia tidak memiliki anak, dia tidak memiliki harta, tertimpa paceklik, tidak turun hujan, kemarau panjang, semuanya engkau jawab dengan banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya apa yang aku jawab ini bukan sekedar jawaban yang berasal dari diri beliau, tidak, tetapi beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nuh alaihi salatu wasalam. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Di antara dakwah yang diucapkan oleh Nabi Nuh adalah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, "Faqultu," aku katakan kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum," hendaknya kalian banyak beristighfar kepada Rabb kalian, istighfar. "Innahu kana ghaffara," karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaffara, zat yang maha memberikan ampunan. Maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dengan sebab apa? Istighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak untuk kalian harta-harta dan juga anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan memberikan kepada kalian jannat, kebun-kebun, dan juga anhara, sungai-sungai. Maka orang yang datang kepada Hasan Al-Basri karena dia fakir, diperintah untuk istighfar. Dia tidak punya anak, diperintahkan untuk istighfar. Dia mendapatkan paceklik, tidak turun hujan, diperintahkan untuk apa? Istighfar. Sebagaimana janji Allah dalam ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa sebab yang sebab-sebab itu adalah di antara sebab yang mendatangkan barakah. Dan kesimpulannya ma'asyiral ikhwah, sebab barakah adalah takwa kepada Allah. Dan takwa
perintah yang paling agung yang harus kita laksanakan adalah tauhid, at-tauhid. Nah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik. Maka nasihat kepada seluruh ikhwan dan sebelumnya untuk diri kita pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin di negeri ini untuk mereka bertakwa kepada Allah. Dan jadikanlah bahwasanya at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Nah, mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari syirik. Nah, dan melakukan semua ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah ini sebagai sebab yang senantiasa berada di depan matanya untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki masyarakatnya, dan memperbaiki negara ini. Dan ini adalah sebab yang akan mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan kami bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Dan penyelesaian masalah yang menimpa bangsa ini, nah, bukan dengan teori-teori manusia, tetapi dengan kembali kepada syariat Islam, kembali dengan takwa kepada Allah, menegakkan tauhid, beribadah kepada Allah, meninggalkan syirik. Nasallahu azza wa jalla. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya, kepada pemimpin kita. Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang saleh, menjadi orang-orang yang mendapatkan bantuan dari Allah untuk memimpin bangsa ini dan juga mendapatkan barokah dari Allah. Dan mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan juga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan Allah jadikan negeri ini sebagai negeri yang barokah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.